Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, wassalatu wassalamu ala nabiyyi khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sangat bersyukur selalu kita dibahagiakan dengan ibadah, dibahagiakan dengan amal soleh, dibahagiakan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kebahagiaan kita dengan ibadah, kebahagiaan kita dengan amal soleh, dengan Al-Quran ini tidak hanya Allah hadirkan dalam kehidupan dunia kita, ketenangan, kedamaian, kekhusyuan, namun juga Allah hadirkan insya Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kita berbahagia dengan Al-Quran? Pertanyaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh ayat Al-Quran di surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, Allah perintahkan Nabi Muhammad. Katakanlah, perintah kepada Nabi adalah perintah kepada kita umatnya. Berarti katakanlah wahai umat Rasul. Dahulu yang pertama kali menerima Rasul. Katakanlah wahai Muhammad. Kita sekarang katakanlah wahai umat Rasul. Kita pun katakanlah kepada anak kita. Katakanlah kepada keluarga kita. Katakanlah kepada sahabat kita. Katakanlah kepada masyarakat kita. Hanya dengan karunia Allah. Fadlullah. Hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya. Wa birahmatih. Katakanlah kepada siapapun. Dengan penuh keyakinan terhadap ayat ini. Hanya dengan karunia Allah, fadlullah, hanya dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Kita layak untuk berbahagia. Bahkan kata bahagia di ayat ini dengan kata al-farah. Al-farah itu bahagia yang puncak, ya, bahagia yang sungguh-sungguh, yang sangat. Jadi kalau orang ya mendapatkan karunia kebahagiaan beragam. Ada yang biasa saja, ya, bahagia tapi tidak bahagia banget. Ada yang bahagianya lebih tinggi lagi. Bahkan ada kebahagiaan puncak. Itulah al-farah. Di ayat yang lain, Allah melarang kita berbahagia berlebih-lebihan. Berbahagia yang sangat tinggi dengan kata al-farah. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Jangan berlebihan berbahagia. Jangan senang-senang berlebihan. Karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Bersenang-senang, bergembira. Tetapi di ayat ini justru Allah perintahkan falyafrahu. Berbahagialah yang sungguh-sungguh, berbahagialah yang tinggi, berbahagialah yang puncak, bergembiralah. Kenapa? Karena ini kebahagiaannya dengan karunia Allah, kebahagiaannya dengan rahmat Allah. Sedangkan yang lain, surat Al-Qasas, memang Allah larang karena kebahagiaan atau kegembiraan, kesenangannya dengan materi. Kan ayatnya bicara tentang Qarun di surat Al-Qasas. Ya, 76, 77. Karenanya dilarang berlebih-lebihan dalam berbahagia, bergembira, berbahagia yang totalitas yang tinggi itu saat kita dianugerahi oleh Allah fadlun, yaitu keutamaan, warahmatun, dan rahmat Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud keutamaan? Apa yang dimaksud dengan rahmat? Kita rujuk misalnya sahabat Asa yang dimuliakan Allah, pandangan Imam As-Sa'di rahimahullah. Al-fadlu bersifat umum. Seluruh karunia Allah namanya al-fadlu.
Makanya kan kita mencari karunia Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Bersifat umum. Tetapi ada makna yang bersifat khusus. Yaitu karunia Allah yang bentuknya bukan materi. Al-Quran adalah karunia Allah. Fadlullah. Al-Quran adalah karunia Allah. Al-Iman adalah karunia Allah. Fadlullah. Al-Islam adalah fadlullah. Sekian banyak pandangan para ulama. Tapi mereka memahami fadlullah itu anugerah Allah yang bukan materi. Sedangkan rahmatnya adalah, ada yang memahami rahmatnya di sini maksudnya adalah Al-Quran. Rahmatnya maksudnya adalah al-maghfirah, ampunan Allah. Rahmatnya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbahagia dengan karunia Allah. Dengan ketenangan, kekhusyuan, dengan ibadah yang baik, dengan akhlak yang mulia. Kita berbahagia dengan ampunan Allah tentunya. Kita berbahagia dengan Al-Quran ini. Kita berbahagia pula nanti dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kebahagiaan dengan Al-Quran adalah perintah Allah. Kebahagiaan dengan Al-Iman, perintah Allah. Kebahagiaan dengan Islam, perintah Allah. Kebahagiaan dengan ibadah, perintah Allah. Kebahagiaan dengan amal soleh, perintah Allah. Kebahagiaan dengan akhlak yang mulia, perintah Allah. Subhanallah. Demikian agungnya majelis kita sahabat Asa yang Allah muliakan. Majelis Quranic Life. Majelis menghidupkan Al-Quran. Majelis menghidupkan diri kita dengan Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran, berbahagia dengan Al-Quran, dan yakinlah keutamaan yang Allah anugerahkan kepada mereka yang berbahagia dengan Al-Quran tidak hanya dalam kehidupan ini, tapi yang paling kita nanti, paling kita inginkan adalah insya Allah kita dibahagiakan oleh Allah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita bahas insya Allah berikut ini setelah jeda yang satu ini. Tetap di Asa TV untuk kita semuanya insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang Allah muliakan, kita sudah membahas perintah Allah untuk berbahagia dengan karunia-Nya yang bersifat bukan materi, tapi bersifat immateri, bersifat yang lebih mulia, lebih tinggi. Termasuk di dalamnya kita berbahagia dengan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kita termasuk yang dibahagiakan oleh Allah dengan Al-Quran, termasuk yang berbahagia dengan Al-Quran? Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kekhususan, keutamaan Al-Quran yang tidak dimiliki dan tidak Allah anugerahkan kepada yang lain. Man qara al-Quran falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun atau kama qala Rasul, hadis Ibnu Mas'ud. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia dengan karunia ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca Quran, ia diberikan oleh Allah 10 kali kebaikan. Hitungannya hitungan huruf per huruf. Dikatakan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Kalau kita hitung secara matematik, kan semakin banyak, semakin besar, semakin ya beragam, itu kebahagiaannya semakin tinggi. Kita makan sekali, ya bahagianya sekali. Makan 2 kali, bahagia 2 kali. Kita punya kendaraan yang lebih bagus, bahagianya tentu lebih tinggi. Demikian anugerah Allah yang bernama Al-Quran untuk kita semua. Kita rujuk surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ayat kedua setelah Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah yang Maha Penyayang. Allah lah yang memberikan anugerah kasih sayangnya, rahmatnya. Ternyata rahmat tertinggi adalah 'allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran. Padahal yang kita minta adalah rahmat Allah. Yang selalu kita harapkan adalah rahmat Allah. Di dunia kita mengharapkan rahmat Allah. Di yaumil qiyamah kelak kita mengharapkan rahmat Allah. Nah, orang yang tidak bahagia dengan rahmat Allah bagaimana mungkin? Membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya khusus. Demikian juga kita berbahagia dengan Al-Quran, tentu nilainya berbeda dengan kita berbahagia dengan yang lain. Maka hadis tersebut menjadi ya motivasi kita, insya Allah sahabat asa yang dimuliakan Allah, menjadi inspirasi bagi kita. Ayo kita perkuat kebahagiaan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran itu alat kebahagiaan. Berarti orang yang tidak pernah baca Al-Quran tidak dianugerahi oleh Allah kebahagiaan. Kan kita bicaranya bukan bicara materi, bicaranya adalah yang paling terdalam di dalam hati kita. Sahabat Asa TV yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, Al-Quran ini penentu dari surga kelak kita. Bayangkan. Pada rahmat tertinggi dari Allah adalah benar surganya. Surat Al-Insan ayat yang terakhir. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Kata para ulama, rahmat di sini artinya surganya. Dan Al-Quran menentukan level surga kita, tingkatan surga kita, derajat surga kita. Di dunia kita sangat berbahagia kalau kedudukan kita dari satu waktu ke waktu meningkat. Jabatannya naik terus, gitu. Penghasilannya, ya bisnisnya lancar terus, keuntungannya nambah terus. Bagaimana kita konversi? Konversi dengan Al-Quran. Al-Quran meningkatkan derajat dunia kita, meningkatkan derajat surga kita. Karenanya di akhir nanti Allah akan meminta kita membaca Al-Quran. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilaka fi akhiri ayatin takrauha. Kita sangat yakin dengan hadis ini. Baca, tartilkan, terus tingkatkan bacaanmu, kata Allah. Karena kedudukan Anda di surga sesuai dengan kedudukan bacaan Anda. Oh, bagaimana mungkin, Ustaz? Yang kita baca itu kan akan menjadi bacaan kita di hari kiamat. Dan itulah kedudukan kita. Jarang baca, nggak bisa baca nanti di sana. Tapi yang sering, yang kerap, otomatis dia mudah membaca, ya, ringan membaca, lisannya tidak keluh untuk membaca. Tapi yang tidak pernah, yakin di sana pun sulit untuk ya dapat membaca. Karena berkorelasi. Kan akhirat itu korelasinya dengan dunia. Kalau kita di dunia sering sujud, di akhirat mudah sujud. Sering ruku, mudah ruku. Karena ada orang-orang yang digambarkan Al-Quran, pengen ruku, pengen sujud di hari kiamat. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Mereka pengen ruku, pengen sujud, nggak bisa. Karena di dunia nggak pernah ruku, nggak pernah sujud. Disitulah sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kita berbahagia dengan Al-Quran karena kita akan diangkat derajatnya di dalam surga kelak berdasarkan bacaan kita, pemahaman kita, ya, berdasarkan interaksi kita dengan Al-Quran, pengamalan kita dengan Al-Quran. Untuk itu, ya, Quranic Life ini membawa kita untuk
dibahagiakan oleh Allah dengan Al-Quran. Ditingkatkan derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Bahkan doa kita adalah, ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Doa dibaca terus. Ya. Tapi interaksinya kurang dengan Al-Quran. Disitulah sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Tips yang kedua, bagaimana kita berbahagia dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini penentu surga. Padahal kebahagiaan paling puncak saat kita berada di dalam surga Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang kalau dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu kemenangan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang paripurna. Mudah-mudahan sahabat Asa TV, kita dikaruniakan oleh Allah kebahagiaan dengan Al-Quran yang dilipat gandakan pahala dunianya, kebaikan dunianya, dan siapkan surga tertinggi dengan Al-Quran. Berbahagia dengan Al-Quran, membaca Quran, mengamalkan Al-Quran, terus berinteraksi dengan Al-Quran di waktu kita, di seluruh kehidupan kita, di semua profesi kita, insya Allah. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV rahimakumullah. Bagaimana kita berbahagia? Dibahagiakan oleh Allah dengan alat kebahagiaan teragung yang bernama Al-Quran. Yang ketiga adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang dan kehinaannya itu dikaitkan dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah berkenan, tentu dengan rahmatnya, dengan keagungannya, mengangkat, memuliakan beberapa orang dan menghinakan beberapa orang juga dengan Al-Quran. Seolah-olah sahabat Asa yang dimuliakan Allah, ini menjadi parameter, menjadi standar kemuliaan. Jadi orang kalau tidak ada Al-Quran, nggak mulia di sisi Allah. Setinggi apapun dia level sosialnya, level ekonominya. Tapi ketika level ekonominya bagus, level sosialnya bagus, dan diperkuat dengan level Al-Qurannya bagus, itulah baru kebahagiaan sejati. Maka di sini Rasulullah SAW mengkaitkan nilai kemuliaan, nilai kehinaan dengan Al-Quran. Yang baik Al-Qurannya, yang bagus Al-Qurannya, yang kerap dengan Al-Qurannya, yang mudah berinteraksi dengan Al-Qurannya, berarti itulah kemuliaan dari Allah. Jadi sahabat Asa TV, kalau kita mudah baca Quran, ringan lisan kita melafadzkan Al-Quran, kita selalu ingin berinteraksi dengan Al-Quran, mengkajinya, memahaminya, berarti kita sedang dimuliakan. Sedangkan kalau malas, kalau sulit, ya baunya itu kantuk, baunya itu ya malas, maka berarti kita sedang dihinakan dengan Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Di situ ada kemuliaan secara materi diberikan oleh Allah Al-Mulk. Tapi ada wa tu'izzu, Allah muliakan, Allah izzahkan, Allah hadirkan kehormatan, kemuliaan, keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki.
Salah satunya adalah, bahkan ada yang mengatakan yang tertinggi adalah dengan Al-Quran. Karenanya di awal Rasul, para sahabat, mereka hanya ber-Al-Quran. Hadis belum ada, sejarahnya begitu. Yang lain belum ada, apalagi fikih. Quran, Quran, Quran. Iqra, terus dibaca, dibacakan, terus diperdengarkan, terus ya dididik dengan Al-Quran, terus dibina dengan Al-Quran, terus akhlaknya sampai Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, maka hidupnya bahagia. Hidup yang paling berbahagia Rasul. Hidup yang paling berbahagia para sahabat. Hidup yang paling berbahagia adalah mereka yang mengikuti Rasul dan sahabat-sahabat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, bagaimana kita dibahagiakan dan berbahagia dengan Al-Quran yang sangat mulia ini dan yang sangat membahagiakan. Di antara isi Al-Quran yang paling banyak disebutkan oleh Allah adalah surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. 4 di antaranya. Nanti ayat yang lain banyak. Tapi di sini amat sangat mencukupi bagi kita untuk berbahagia. Ya, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat. Nasihat itu membahagiakan kita. Karena kalau tidak ada nasihat, wallahu a'lam bagaimana hidup kita. Kita meninggalkan sholat, tidak ada nasihat, tidak ada teguran, wallahu a'lam. Kita tidak dinasehati untuk berbuat baik, Masya Allah, berat hidup kita. Kita tidak nasihati untuk saling ta'awun dalam kebaikan, berat. Dan nasihat terbaik adalah Al-Quran. Perintah sholatnya, nasihat tentang kehidupan para nabi dengan kaumnya. Yang sangat banyak sekali nasihat. Padahal kata Rasul, ad-dinu an-nasihat. Agama ini nasihat. Karenanya orang yang menerima nasihat itu adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang sulit menerima nasihat, apalagi nasihat Al-Quran, orang yang tidak bahagia. Tentu kebahagiaan dalam arti kebahagiaan hati. Kita lihat saja, kita baca Quran, kita mendapatkan nasihat. Nasihatnya adalah, ya, misalnya, uzkurullaha katsira, perbanyak mengingat Allah. Apakah kita termasuk yang demikian? Kalau itu berarti hati kita sedang berbahagia. Kalau tidak, berarti hati kita sedang bermasalah. Mau itu atau mirrabbikum wa syifa. Di situ ada syifa. Syifa'ul lima fis sudur. Yaitu penyembuh dari semua penyakit yang ada di dalam hati. Padahal kebahagiaan itu letaknya di sini. Ya. Bahagia itu di sini. Sakitnya pun di sini. Sedihnya pun di sini. Dan ini yang mempengaruhi apapun. Kita makan, kalau di sininya tidak nyaman, nggak enak itu makan. Sederhana kita mengkonsumsi, ya maksudnya menunya biasa, tapi kalau di sininya bahagia, itu menjadi luar biasa. Berhubungan, berinteraksi, berkeluarga, bersahabat, berteman. Di sininya senang, di sininya bahagia, apapun kita akan menjadi lebih bahagia. Keadaan sekarang, ya, keadaan ujian COVID ini, kalau di sini senang, di sini bahagia, bahagia pula. Karena ternyata penyakit fisik itu amat sangat dipengaruhi dengan penyakit psikis. Nah, kalau psikisnya bagus, hatinya bagus, seberat apapun, insya Allah akan ringan dan diringankan oleh Allah. Wasyifa'ul lima fis sudur. Kalau orang berbahagia dengan Al-Quran, ininya juga sedang dalam kondisi baik. Kan begitu firman Allah di surat Al-Anfal juga, di awal surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ada ayat-ayat yang dibacakan, bahkan dibacakan. Berarti kan dia mendengar. Bagaimana kalau ia baca sendiri, dibacakan saja, meningkat imannya. Hatinya semakin baik, semakin dekat dengan Allah. Begitulah kita dibahagiakan dengan Al-Quran, dengan pesan-pesannya, nasihat-nasihat Allah, dengan sekian banyak, ya, menenangkan hati kita, wahudan wa rahmatul lil mu'minin, dengan petunjuknya, banyak petunjuknya. Petunjuknya amal soleh, petunjuknya adalah kebaikan, petunjuknya adalah akhlak yang mulia. Kemudian warahmah, dan jangan lupa
banyak sekali ya kasih sayang di dalam Al-Quran. Anak wajib berbakti kepada orang tua. Inilah kasih sayang. Anak mendoakan orang tua juga ada di Al-Quran. Mendoakan kasih sayang. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Warhamhuma. Rahmati mereka berdua ya Allah. Sekian banyak ya alat kasih sayang di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita berbahagia? Maka kita jadikan semua yang ada di Al-Quran adalah nasihat kita. Adalah pesan-pesan yang sangat tiada terhingga. Sahabat Asa, ketika kita dapat pesan di WhatsApp, pengen kita buka. Ya. Bahkan sudah lagi tidur pun kita buka karena bunyi. WhatsApp-nya bunyi, pengen dibuka. Padahal itu pesan dari manusia. Makanya sebagian tabi'in mengingatkan, Al-Quran itu ibarat surat dari rajamu, dari atasanmu. Kita baca dalam keadaan sibuk, kita baca. Jangan-jangan ada pesan. Saya segera harus masuk. Saya harus segera datang. Diperkirakan seperti itu. Diandaikan seperti itu. Diibaratkan. Karena memang berbahagia dengan Al-Quran. Bukan perkara mudah. Ya, bukan perkara singkat. 10 tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus membahagiakan sahabatnya dengan Al-Quran. Terus mengajak kebahagiaan dengan Al-Quran. Terus membina para sahabatnya. Hadirlah manusia yang terbaik, manusia yang paling berbahagia dunia dan akhiratnya. Tentu kita ingin selalu dibahagiakan oleh Allah dengan Al-Quran, dibahagiakan dengan ibadah dan amal soleh, insya Allah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV yang kita banggakan. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Berbahagia dengan Al-Quran merupakan perintah Allah, juga petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berbahagia dengan Al-Quran? Sudah kita bahas beberapa tips dari Allah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada bagaimana berbahagia dengan Al-Quran yang terakhir, yang kelima. Tentu masih banyak yang lain, tapi begitulah cara kita berbahagia pula. Kalau berlebih-lebihan tidak bahagia juga. Kebahagiaan yang berikutnya dengan Al-Quran, bagaimana kita raih adalah Al-Quran ini menjadi catatan terbesar kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi kalau dihitung apapun, dikomparasi, dibandingkan dengan Al-Quran, tidak ada apa-apanya yang lain. Ada hadis Rasulullah SAW. Sampai man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdala mimma u'tis sa'ilin. Subhanallah. Orang yang sibuk karena interaksi dengan Quran, membacanya, menghafalnya, mengajarkannya, memahami, merenungkan pesan-pesannya, perintahnya, mengambil pelajaran-pelajaran darinya, Masya Allah. Mengambil petunjuknya, tuntunannya, Masya Allah. Maka yang demikian karena sibuknya, ia diberi oleh Allah lebih utama, lebih mulia dari orang yang meminta. Bayangkan, meminta, berdoa itu boleh, silakan. Dan itu hak kita sebagai hamba kepada Allah. Tapi ada sahabat-sahabat dahulu, ada orang-orang terbaik dari kita yang sibuk dengan Al-Quran. Justru mereka diberi oleh Allah. Berarti standar kuantitas dan kualitasnya berbeda dengan Al-Quran ini. Meminta, Allah kasih insya Allah. Berdoa, itu pun petunjuk Allah. Tapi kalau ber-Al-Quran, kalau berbahagia dengan sibuk Al-Quran, padahal kita semua pasti punya kesibukan. Kesibukan keluarga, kesibukan mencari nafkah, kesibukan bersosial, bermedia sosial. Kalau sekarang banyak kesibukan. Sekarang ada tawaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda sibuk
sibuk dengan ngaji, sibuk dengan baca, sibuk dengan interaksi, sibuk dengan memahami, sibuk dengan Al-Quran, justru Allah akan beri lebih utama kepada mereka yang selalu bersama Al-Quran. Contoh yang lain, bahwa Al-Quran ini memang standar kualitas sekaligus standar kuantitas. Ketika sholat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, benar, membaca ayat Al-Quran, pertama Al-Fatihah itu wajib. Itu rukun. Sehingga tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah benar salah satu surat di dalam Al-Quran. Tapi kita masuk kepada yang sunnah. Membaca surat di dalam sholat memang sunnah. Para ulama sepakat. Jadi kalau sholat hanya Al-Fatihah, lanjut kepada ruku, itu tidak ada masalah, sah sholatnya. Tapi kan kita bicara standar kualitas dan kuantitas. Justru ketika dibaca ayat Al-Quran, surat Al-Quran, kita ditambah pahalanya oleh Allah. Bahkan semakin banyak lagi yang dibaca, semakin tinggi lagi. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat wusta, sholat pertengahan, ada penafsiran sholat asar. Tapi yang kita stressing adalah wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan keadaan tunduk dan khusyuk. Berdiri dalam sholat ternyata salah satu alat ukur sholat kita terbagus, terbaik adalah berdirinya. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang sholat ketika berdiri? Membaca. Semakin banyak bacaannya tentu bacaan Al-Quran. Karena berdiri tidak ada bacaan yang lain. Kecuali Al-Fatihah, doa iftitah. Tapi setelah itu kan Al-Fatihah, Al-Quran. Setelah itu surat. Semakin panjang suratnya, semakin banyak yang dibaca, semakin berkualitas dan semakin dibahagiakan oleh Allah. Bahkan di dalam tafsir disebutkan Al-Qunut itu dimaknai dengan tulul qiyam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi tanda kunutnya seseorang dalam sholat adalah lama berdirinya. Dan dalam sholat berdiri yang lama ya karena bacaan Al-Qur'annya panjang. Sahabat asa kalau kita mengikuti sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya sholatnya malam ke-27, itu kan panjang bacaannya. Ternyata kita kuat dan kita bahagia. Masya Allah, bahagia luar biasa. Kita dapat memenuhi tempat sholat. Kita dapat mengikuti bacaan imam yang panjang, bahkan doanya panjang. Berdirinya kan lama. Dan Rasul SAW mencontohkan, memang sholatnya lama berdirinya. Bahkan pernah ya, dalam hadis, saking lamanya Rasul baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. 3 surat Bapak Ibu. Kita pun baca 3 surat ya. Yaitu 3 kul. Kenapa? Karena ini standar kuantitas dan kualitas. Kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Padahal sebelumnya ada utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca ya, ini urutan pertama. Tapi ada wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah lebih besar. Kata para ulama tafsir, di mana ibadah banyak mengingat Allah itu nilainya lebih besar. Ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang paling banyak mengingat Allah. Yakin. Ya, sejak awal aja sudah Allahu Akbar, mengingat Allah. Doa iftitah pun Allahu Akbar juga. Adalah syarikalahu juga. Inna sholati wa nusuki. Ada wajhatu wajhiyah. Mengingat Allah. Enggak ada di sholat yang tidak mengingat Allah. Ruku subhana, mengingat Allah. Sujud pun subhana, mengingat Allah juga. I'tidal juga Rabbana lakal hamdu, mengingat Allah. Sampai terakhir ya, semuanya mengingat Allah. Maka mengingat Allah adalah anugerah tertinggi dari Allah. Dan itu ketika orang mampu mengingat Allah, maka nilainya lebih besar. Padahal dalam sholat adalah media paling banyak kita untuk mengingat Allah. Dan salah satu dari sholat terbaik Rasul, sholat terbaik para sahabat adalah panjang bacaannya. Kalau itu menjadi alat ukurnya sahabat asa, berarti kan kita harus banyak interaksi dengan Al-Quran. Kita ingin terus memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak hafalannya, agar sholatnya jadi semakin berkualitas.
Kan tidak mungkin kalau kita andaikan ini ya, masa ya sholat kita yang sudah yang kesekian kali, sekian ribu kali ya, di usia kita yang sekian ini. Kan dari mulai balik kita sholat. Itu saja menu bacaannya. Masya Allah, tidak variatif. Disitulah kenapa petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita beral-Quran, kita memperlama, kita mempersering baca Quran akan membahagiakan diri kita insya Allah. Dan kebahagiaannya ini hebat Al-Quran. Kebahagiaannya bukan untuk diri kita. Kebahagiaannya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Nanya, ini luar biasa. Anak-anak kita penat menghafal. Ya, anak kita terus dibimbing, ya, dimotivasi untuk menghafal, dipesantrenkan atau dilembagakan Quran. Dia menghafal. Ternyata orang tuanya juga mendapatkan anugerah dari Allah. Taj, mahkota. Padahal yang penat, yang lelah, yang mungkin ya mengurangi waktu tidur, mengurangi makannya anak-anak kita. Tapi alat kebahagiaannya tidak Allah berikan hanya kepada anak, tapi orang tuanya dipakaikan mahkota oleh Allah. Tidakkah kita ingin demikian bahagia? Demikian membahagiakan. Ditambah sahabat Asa TV, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. As-sakinah ini adalah ketenangan. Kata para ulama tafsir, ini fadlun dari Allah. Keutamaan dari Allah, karunia dari Allah yang tiada terhingga. Sampai dikatakan tentang Umar bin Khattab, innahu la yantiku bis sakinah. Selalu ia berbicara dengan penuh sakinah, penuh ketenangan. Makanya membekas kepada sahabat-sahabat. Itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapannya membekas. Kenapa? Karena ucapannya Quran. Karena hatinya Quran. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Kenapa beliau amat sangat kita kagumi, sanjungi? Karena akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa beliau menjadi manusia yang sangat berbahagia? Karena akhlaknya Al-Quran. Kenapa kita dan semua umat selalu ya ingin berdampingan dengan Rasul. Ingin selalu dekat dengan Rasul. Dan nanti di surga didekatkan oleh Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kemuliaannya. Dan kemuliaan Rasul adalah kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan sahabat adalah kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan tabi'in adalah kemuliaan Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud mencontohkan tentang dirinya. Mencontohkan tentang sahabatnya. Kunna la natajawazu an asyri ayatin hatta na'lama ma fiha minal ilmi wal amal. Ini beberapa catatan dari sahabat Rasul yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kami, berarti kan kami para sahabat ketika bermajlis dengan Rasul, kami tidak berganjak berpindah dari 10 ayat sampai kami betul-betul memahami ilmunya, memahami amalnya, memahami seluruhnya. Karena itulah fondasi kami dalam hidup. Di keluarga dengan tuntunan Al-Quran, hidupnya bahagia. Ya meskipun secara materi mungkin pas-pasan, tapi yang menentukan kebahagiaan bukan materi, tapi di dalam hati. Dengan teman dia tetap bahagia, meskipun mungkin bertemu jarang ya, ataupun ya apa namanya bahasanya ya makan-makannya, minum-minumnya tidak semewah yang lain, tapi karena semuanya sudah dibahagiakan Quran, maka akan menjadi bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu berharap ya semuanya ini menjadi catatan kebahagiaan kita. Tujuan dari bermajlis ini Quranic Life adalah memang ya kita bagaimana selalu dibahagiakan dengan Al-Quran. Quran itu adalah hidup kita. Quran itu adalah yang menghidupkan kita. Quran itulah yang menghidupkan hati kita. Quran itulah yang menghidupkan kebahagiaan kita. Quran itulah yang akan men-charge ya, yang akan memotivasi. Quran itu banyak sekali. Quran itu. Dan semakin banyak kita mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quran ini, semakin besar pula kebahagiaan kita insya Allah. Mudah-mudahan sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis Quranic Life ini, majelis kita beral-Quran,
majelis terus-menerus kita memahami Al-Quran dari berbagai perspektifnya. Salah satu dari kebahagiaan kita dengan Al-Quran ini. Terakhir, kesimpulan dari majelis ini, dari apa yang kita bahas dari awal tadi, bahwa tidak ada kata lain. Kalau ingin diangkat derajat, kalau ingin ditenangkan hatinya, kalau ingin dibahagiakan hidupnya, kalau ingin diharmonikan keluarganya, kalau ingin disakinah mawadah warohmahkan, kalau ingin dilancarkan urusannya, kalau ingin dimudahkan kesulitannya, kalau ingin banyak memang keinginan kita. Tidak ada kata lain, ternyata solusinya adalah Al-Quran. Begitulah Allah memberikan solusi kepada Rasul, kepada para sahabatnya, kepada ahli Al-Quran. Dan tidak mungkin itu hanya khusus untuk Rasul, khusus untuk para sahabatnya. Tapi Al-Quran berlaku untuk siapapun. Hudalil muttaqin. Al-Quran berlaku untuk siapapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran ini berlaku untuk kehidupan dunia kita. Jangan sampai Al-Quran berlaku ketika kematian saja. Kematian baru dibacakan. Saat meninggal baru ingat Quran. Padahal waktu yang sangat banyak ini, insya Allah kesibukan kita yang sangat banyak, tugas kita tetap kita ingin selalu bersama Al-Quran. Karena itu kebahagiaan, karena itu adalah solusi, karena itu adalah nasihat, karena itu adalah petunjuk, karena itu adalah rahmat, karena itu banyak karena itunya. Jadi kata para ulama, semakin banyak kita dapat mengumpulkan karena itunya, ya, kenapanya dengan Al-Quran, semakin tinggi motivasi kita untuk selalu bersama Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Asa TV rahimakumullah. Semoga kali ini kita tercerahkan dengan ayat-ayat Allah, tercerahkan dengan hadis-hadis Rasul, dan kita berharap seluruh tuntunan para ulama, tuntunan Rasul, tuntunan sahabat, terus sampai kepada tuntunan para ulama menjadi catatan untuk kita jadikan pedoman, karena tidak ada yang terbaik melainkan orang-orang terdahulu lebih baik dari kita. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sudah disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 100 bahwa mereka adalah yang terbaik. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho, mereka ridho, sudah selesai. Kita sekarang sedang menjalankan kehidupan, dan insya Allah bersama Al-Quran, Quranic Life, itulah kunci dari kebahagiaan kita, dari hasanah fid dunya dan untuk hasanah fil akhirah. Dalam hasanah fid dunya dan untuk hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.